Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngelihat logo sebuah komunitas lokal terus mikir, ini paling cuma sekedar gambar manis aja? Nah, di paparan kita kali ini, kita bakal bongkar satu kisah yang luar biasa inspiratif dari gerakan Kawan Hijau. Kawan Hijau ini bukan cuma sekedar nama ya, gerakan ini lahir murni dari kepedulian warga, orang-orang seperti kita terhadap lingkungan hidup. Lewat bahasan ini, kita bakal lihat gimana sebuah simbol yang kelihatannya simple banget, cuma ada daun, jabat tangan, dan warna bumi, ternyata nyimpen panggilan alam yang super kuat buat nyembuhin bumi kita. Jadi, ini beneran langkah kecil yang pelan-pelan lagi numbuhin harapan yang sangat besar. Gini deh, coba kita pikirin pertanyaan mendasar ini. Apa sih yang benar-benar dibutuhin buat memulihkan lingkungan kita? Apakah nyelamatin bumi itu misi solo buat satu pahlawan super aja? Ya jelas enggak kan. Buat benerin lingkungan, kita tuh butuh kolaborasi yang super erat dan aksi lokal langsung dari warganya. Ini soal dedikasi murni buat bikin lingkungan yang bersih, hijau, dan bisa bertahan lama. Gerakan ini sadar banget kalau kita nggak bisa jalan sendirian buat menuju masa depan yang lestari. Terus gimana visi kebersamaan yang gede banget ini bisa masuk ke dalam satu identitas visual? Yuk kita bedah maknanya satu-satu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, fondasi gerakan, yaitu simbol tameng tanah. Kalian tahu kan, sebesar apapun pohon beringin, dia nggak bakal pernah bisa berdiri tegak kalau nggak ada tanah yang kokoh di bawahnya. Nah, sama halnya dengan gerakan warga, butuh tempat berpijak yang benar-benar kuat. Itulah kenapa logo ini pakai warna coklat di latar belakangnya. Ini melambangkan tameng tanah. Tanah itu kan pelindung kehidupan sejati, fondasi buat semua hal yang tumbuh dan bernafas di ekosistem kita. Warna coklat ini mancarin kekuatan, keteguhan, dan akar dari kehidupan itu sendiri. Jadi, komunitas ini memposisikan diri mereka ibarat tameng, pelindung bumi dari berbagai kerusakan yang, ya sedihnya seringkali ulah tangan kita sendiri. Kekuatan kolektif warga ini tuh bener-bener kayak tanah subur yang selalu siap numbuhin hal-hal baik yang baru. Lanjut ke bagian 2 nih, kita masuk ke inti penggerak, tautan tangan dan dedaunan. Ibarat dahan-dahan pohon di hutan yang saling menopang buat bisa dapat sinar matahari, elemen dua tangan yang lagi salaman di tengah simbol ini tuh maknanya dalam banget. Ini bukan cuma sapaan, hai sambil lewat ya. Jabat tangan ini dengan tegas melambangkan kerjasama, persatuan, dan pastinya nilai luhur gotong royong antar warga. Tangan yang saling menggenggam ini kayak ngomong lantang kalau gerakan pelestarian lingkungan itu 100% dibangun di atas kolaborasi, bukan kompetisi. Nggak ada ceritanya kerja sendirian di pojokan atau merasa lebih hebat dari yang lain. Semua warga diajak buat bersatu, bahu-membahu dengan ritme yang sama. Keren banget kan? Terus, coba perhatiin lagi deh. Tangan yang lagi salaman tadi menyatu dengan sangat manis sama sepasang daun. Daun itu kan simbol mutlak dari napas kehidupan, kesegaran, dan pertumbuhan abadi ya. Nah, ketika kehidupan alam menyatu langsung sama tangan manusia, maknanya tuh praktis banget. Kelestarian alam benar-benar bergantung sama tindakan fisik kita yang nyata. Keseimbangan antara manusia dan alam itu terwujud dari keringat tulus warga. Nggak usah mikir yang muluk-muluk. Dari hal sesederhana menyapu jalanan komplek tiap pagi, atau nanam bibit pohon di lahan kosong aja udah cukup. Alam nggak akan pernah lestari kalau cuman direnungin. Dia harus disentuh, dirangkul, dan dirawat langsung pakai tangan kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kanopi pelindung, harmoni lintas generasi. Coba deh, sekarang bayangin kalian lagi berdiri persis di bawah kanopi hutan hujan yang rimbun banget. Daun-daun muda yang warnanya cerah bersemi, nyampur harmonis sama dahan-dahan tua yang ngasih keteduhan. Nah, kombinasi warna hijau, tua, dan muda di logo Kawan Hijau ini bukan sekedar asal pilih warna biar cakep dipandang. Ini cerminan nyata dari keterlibatan lintas generasi yang inklusif banget. Hijau muda itu ibarat detak jantung anak-anak muda. Semangatnya nyala-nyala, penuh harapan, dan selalu bawa dorongan buat perubahan segar. Di sisi lain, hijau tua ngasih pelukan stabilitas, ketenangan, dan jaga keseimbangan. Persis kayak kebijaksanaan yang diturunkan dari generasi yang lebih tua. Pas dua warna ini gabung, wah jadilah sebuah harmoni. Yang muda ngasih energi murni, yang tua ngarahin jalan. Intinya, gerakan ini merangkul siapa aja, dari usia berapa aja, yang mau ngasih nafas baru buat bumi kita. Selanjutnya, di bagian 4 kita punya siklus gerakan, yaitu lingkaran keberlanjutan. Kalau kalian perhatiin, ada tulisan yang ngebingkai seluruh simbolnya, ngebentuk semacam cincin yang ngelilingin intir logo. Bentuk melingkar ini bertindak kayak pelukan yang ngejaga batas ekosistem kita biar tetap aman dan abadi. Ini benar-benar definisi dari lingkaran keberlanjutan. Dia ngerangkum perjalanan kolaborasi yang super logis dan membumi. Alurnya kira-kira begini.
Kalian mulai dari langkah berani lewat aksi kecil di rumah sendiri, terus niat baik itu nular dan menyatu sama tetangga-tetangga kalian, yang pelan-pelan ngebangun kekuatan kolektif satu lingkungan. Ujung-ujungnya, riak kecil ini menyebar luas bikin lingkungan kita jadi tangguh banget ngadepin ancaman perubahan iklim. Jadi ini tuh sebuah siklus di mana setiap kontribusi kita, sekecil apapun itu, punya tempat yang sangat berharga buat masa depan. Dan sampailah kita di bagian kelima, aksi nyata tanpa janji, sebuah gerakan nurani. Setelah kita bahas semua makna filosofis yang dirajut di simbol tadi, pertanyaannya, apa gunanya kalau itu semua cuma jadi teori tanpa pernah dipraktikkan? Gerakan ini tuh sebenarnya sebuah gerakan nurani yang nyadarin kita satu kebenaran mutlak. Coba deh, resapi pesan ini dalam-dalam. Bumi tak butuh janji, hanya butuh aksi dan hati yang peduli. Sungguh panggilan jiwa yang luar biasa kuat kan? Bumi kita yang udah lelah ini nggak akan pernah sembuh kalau cuma dikasih rentetan diskusi panjang atau janji manis buat besok. Bumi nuntut tetesan keringat kita hari ini juga. Aksi yang sederhana, selama niatnya dari hati yang tulus dan beneran peduli sama tanah yang kita injak, nilainya itu jauh lebih besar daripada 1000 rencana megah yang cuma ada di atas kertas. Lewat tangan kita yang kotor kena tanah inilah, kita benar-benar lagi numpuhin masa depan. Nah, di penghujung paparan inspiratif ini, saya mau ngajak kalian buat sejenak nanya ke diri sendiri. Kawan hijau udah ngasih peta jalannya, gabungan semangat muda, ketenangan kebijaksanaan orang tua, dan yang paling penting, aksi nyata yang membumi. Sekarang panggungnya ada di kalian nih, langkah kecil apa yang bakal kalian ambil di rumah hari ini? Mau mulai misahin sampah dapur, nanam satu bibit pohon buah di halaman, atau sekedar ikut kerja bakti bersihin selokan depan rumah? Selalu ingat ya, setiap hutan yang lebat dan rimbun itu awalnya cuma dari satu akar kecil yang dirawat pakai penuh cinta. Terima kasih banyak udah hadir dan dengerin kisah luar biasa ini bareng saya. Dan yuk, mari kita mulai beraksi langsung dari tangan kita sendiri.